ada beberapa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan undang-undang ataupun aturan-aturan yang berlaku. Ya, kita ketahui cukup cukup banyak ya, mulai dari tahun berapa itu 80 berapa ya, 84 ya, sampai dengan sekarang sudah banyak sekali perubahan, terutama 5 tahun terakhir ini cukup banyak perubahan-perubahan berkaitan dengan PPh 21, baik aturan, kebijakan maupun tarif yang diberlakukan ya. Sehingga materi pada saat ini memang selalu berubah-ubah ya, seiring waktu dan perubahan kebijakan atau aturan atau undang-undang. Tetapi secara umum ya, kaitannya dengan teknis, perhitungan dan sebagainya tidak banyak berubah, hanya mungkin tarif atau beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pengurang atau mungkin penambah dari penghasilan bruto yang nanti akan menjadi dasar perhitungan PPh 21. Saya akan share screen ya, materi kita sudah saya kirim di grup. Mungkin nanti ada sedikit perubahan ya, belum sempat saya rubah ya. Semoga lancar ya, share screen-nya. Karena tadi jam 6 sampai dengan 6:15 saya juga sedang ngajar. Selesai masih ada sedikit terkendala kaitan dengan share screen, sehingga kamera saya off-kan, semoga nanti lancar. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di slide awal itu sudah ada perkenalan, ya, nama saya Wisnu, saudara bisa panggil dengan nama Pak Wisnu atau Pak Inu gitu ya. Di kampus lebih banyak mengenal dengan nama Pak Inu karena memang saya lebih suka dipanggil Pak Inu, pendek ya. Tapi N-nya 2. Kalau N-nya 1 jangan ya, INNU gitu ya. Kalau INU kalau di Jepang itu hewan berkaki 4 ya. Oke, nama, alamat dan sebagainya ada di slide pertama tadi. Saudara sudah bisa melihat, lalu alamat saya, nomor kontak saya juga ada, aktivitas saya juga ada, dan ada channel YouTube juga yang banyak materi-materi perpajakan juga ada di sana. Silakan saudara bisa melihat ya, mungkin ada beberapa yang ingin diketahui ya bisa saja dilihat di YouTube saya itu ya, di Inu Akuntan Channel. Oke, kita sekarang akan bahas tentang PPh 21, di mana PPh 21 ini pasti akan saudara temui di dalam pekerjaan, walaupun mungkin saudara tidak secara langsung ya menghitung ya, tetapi mungkin pada saat akhir tahun saudara akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan PPh 21. Seperti yang saya katakan tadi, sejak tahun 84 banyak sekali perubahan-perubahan ya, terutama berkaitan dengan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 9 kali perubahan tarif ya, perubahan tarif berkaitan dengan tarif PTKP ya. Tahun 84 itu 960 kalau salah. Terus ada perubahan lagi pada tahun 95. 95 itu 1.728 untuk wajib pajak, wajib pajak sendiri. Lalu tahun 2001 itu 2.880. Terus tahun 2005 itu berubah jadi 12 juta. Tahun 2006 itu berubah jadi 13.200.000. Tahun 2009 berubah menjadi 15.840. 2013 baru berapa tahun sudah berubah lagi 24.300. 2 tahun berikutnya berubah 36 juta.
Dan 1 tahun berikutnya sampai sekarang berubah jadi 54 juta untuk PTKP orang yang bersangkutan wajib pajak sendiri. Nah, dengan adanya banyak sekali perubahan-perubahan ini dan cepat sekali prosesnya, apa yang akan kita pelajari saat ini tidak bisa menjadi patokan selanjutnya, ya, karena setelah meneliti materi ini, saudara tetap harus update aturan-aturan yang berkaitan dengan PPh 21, ya. Terutama untuk dalam waktu dekat ini banyak sekali nanti perubahan-perubahan berkaitan dengan undang-undang perpajakan, tentunya akan berpengaruh terhadap aturan-aturan khususnya di PPh 21. Nah, aturan terbaru ini berkaitan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang akan kita pakai saat ini, ya. Memang di tahun 2022 ini memang sedikit agak menggalaukan gitu ya, karena perubahan-perubahan ada yang mulai awal tahun, ada yang mulai tengah tahun, termasuk PPN dan sebagainya itu juga di tengah tahun, di mulai April, sebelumnya masih menggunakan yang lama. Nah, PPh 21 juga sama untuk perhitungan 21, nah untuk perhitungan 22 ini, tahun 22 kita menggunakan yang Undang-Undang HPP, ya, Peraturan Perpajakan tidak banyak berubah, tetapi sangat berpengaruh terhadap perhitungan. Ya, nanti akan kita coba kupas satu persatu berkaitan dengan PPh 21. Nah, saya berharap nanti banyak juga diskusi, ya. Mungkin dari saudara ada banyak yang praktisi, ya, sudah bekerja di perusahaan untuk menangani di bagian pajak mungkin, ya, yang lebih banyak praktek atau praktis di lapangan, mungkin bisa nanti kita diskusikan. Secara teori nanti akan saya sampaikan, ya. Mungkin secara praktis nanti kita bisa berbagi informasi. Oke, sasaran dari belajar kita pada saat ini 3 hari ke depan. Yang pertama adalah setelah selesai mengikuti 3 sesi pembelajaran kaitannya PPh 21, diharapkan saudara nanti mampu menentukan objek pajak penghasilan 21, lalu mampu membedakan jenis-jenis PPh 21, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap itu yang seperti apa, yang bukan pegawai tapi dari penghasilan yang dikenakan PPh 21 seperti apa, atau juga mungkin sebagai peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dilakukan, itu nanti seperti apa, ya. Karena pada pola perhitungan PPh 21 untuk masing-masing jenis PPh 21 ini akan berbeda-beda, ya. Jadi perlu pencermatan, ya, ini penghasilan dari jenis PPh 21 yang mana, itu nanti cara menghitungnya juga akan berbeda. Lalu selain mengetahui mampu menentukan objek dan juga jenis PPh, diharapkan saudara setelah selesai nanti juga mampu menghitung PPh 21, yaitu baik sebagai pegawai tetap dengan gaji teratur dan gaji tidak teratur, mampu menghitung perhitungan PPh 21 disetahunkan atau tidak disetahunkan, mampu menghitung periode atas masa Desember dan seterusnya. Termasuk untuk pegawai tetap ini nanti ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, itu bagaimana cara menghitungnya. Lalu diharapkan juga mampu menghitung PPh pegawai tidak tetap. Ya, jadi tadi ada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, yang penghasilannya teratur mau tidak teratur, ada pegawai tetap harian, bulanan, mingguan, itu bagaimana caranya. Dan juga diharapkan saudara bisa mampu juga menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap. Ya, nanti pegawai tidak tetap itu yang seperti apa, contohnya apa, nanti kita akan bahas bersama. Lalu berikutnya selain menghitung PPh 21 baik tetap maupun tidak tetap, juga mampu membedakan dan menghitung setiap jenis bukan pegawai. Ya, nanti yang bukan pegawai itu seperti apa saja. Ya, contohnya nanti ada, lalu cara menghitungnya seperti apa, ya. Dan juga bisa mengidentifikasi dan menghitung PPh 21 final. Nah, yang dimaksud dengan PPh 21 final itu seperti apa. Nah, sebenarnya untuk PPh 21 ini memang agak sedikit tidak nyambung dengan materi sebelumnya, tetapi ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perpajakan Indonesia, khususnya untuk pajak penghasilan. Karena
PPh 21 ini memang perhitungannya cukup ruwet ya, karena pada banyak jenis PPh 21-nya, sehingga saudara nanti perlu banyak memahami, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga memahami pola perhitungannya. Yang intinya nanti saudara harus paham rumus awal, ya, rumus awal yang nanti bisa digunakan untuk menghitung. Nah, setelah tahu, paham rumus awal atau normatifnya, baru nanti kasus seperti apa saudara akan bisa menghitung ya, jenis PPh 21 maupun pegawai tetap maupun tidak tetap, atau mungkin final dan sebagainya. Nah, ini sasaran dari belajar, diharapkan 3 hari ke depan ini saudara bisa mampu semua itu, termasuk nanti cara menghitung. Nanti ada beberapa contoh-contoh perhitungan yang harus saudara kerjakan ya, sehingga pada saat nanti ujian saudara bisa mampu mengerjakan dengan baik. Nah, ini adalah sasaran belajarnya. Lalu berkaitan dengan pengertian PPh 21 ya, pengertian PPh 21 adalah pajak atas penghasilan ya, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, ya, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi lebih lengkapnya begitu ya, penghasilan berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan dalam nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi ini keterkaitannya. Pajak atas apa saja, ya, lalu jenisnya apa saja, terus siapa yang melakukan. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dari pengertian PPh 21. Nah, tentang gaji itu seperti apa, upah, honorer, dan sebagainya nanti akan kita bahas. Lalu pekerjaan yang seperti apa, jasa, kegiatan seperti apa yang dikenakan PPh 21 yang dilakukan oleh orang pribadi, nanti juga akan kita bahas. Nah, dari pengertian PPh 21 ini kita bisa melihat ketika saudara melakukan 3 hal ini, ya, pekerjaan yang menghasilkan, atau melakukan jasa yang menghasilkan, atau ada kegiatan yang menghasilkan, saudara akan dikenakan PPh 21 selama dilakukan saudara itu adalah orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, lalu kalau kita berkaitan dengan pajak, kan siapa nanti yang akan memotong PPh 21? Ya. Nah, yang pertama adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, bisa badan, bisa cabang, badan, atau unit. Ya. Jadi kalau saudara bekerja di perusahaan, maka badan bendaharawan dari badan atau perusahaan yang saudara bekerja di situ itu yang akan memotong PPh 21 saudara. Jadi kalau dilihat dari slip gaji, dilihat saja nanti itu sudah ada potongan PPh 21. Atau orang pribadi kalau saudara bekerja pada orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ini saudara nanti yang motong adalah orang pribadi, atau cabang atau perwakilan atau unit berkaitan dengan tempat di mana saudara bekerja. Nah, ini pemotong yang nanti akan memberikan bukti potong pada saudara PPh 21 yang nanti akan digunakan untuk pembuatan laporan orang pribadi. Yang kedua, bisa juga bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ya, sebentar, ini kok kacau ini. Bekas pemerintah, ya, kalau bendahara sebagai pegawai negeri atau apa begitu ya, pegawai pemerintahan BUMD itu akan dipotong oleh bendaharawan, ya, pemegang kas. Ya. Lalu yang ketiga, siapa lagi yang memotong adalah dana pensiun, ya, pegawai atau dari perusahaan dari dana pensiun atau badan pengelola jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayarkan berkaitan dengan pensiun atau jaminan sosial
yang saudara terima, ya, itu mereka akan memotong PPh 21 atas penerimaan yang saudara terima dari dana tersebut, baik itu pensiunnya atau jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya. Lalu berikutnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Ya, karena ini berkaitan dengan jasa, saudara bekerja pada orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, lalu orang pribadi ini ketika membayar saudara, ya, membayar gaji saudara, mereka akan memotong PPh 21 yang saudara terima. Ya. Atau juga penyelenggara kegiatan, kalau penyelenggara kegiatan, lalu penyelenggara kegiatan itu memberikan hadiah atau hadiah gitu ya, berupa uang yang diterima oleh peserta kegiatan, itu akan dikenakan PPh 21. Ya. Ya, yang motong adalah penyelenggara atau panitia kegiatan tersebut. Oke, tidak bergerak. Oke. Lalu berikutnya, tadi kan pemberi kerja sebagai pemotong yang boleh memotong PPh 21 yang saudara terima, ya, penghasilan yang saudara terima akan dipotong oleh mereka. Nah, lalu pemberi kerja yang bukan pemotong PPh 21, jadi mereka saudara bekerja di tempat mereka, tetapi mereka itu bukan pemotong. Apa saja? Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kantor perwakilan negara asing, walaupun sudah bekerja di sana mendapatkan penghasilan di situ, mereka tidak berwenang untuk memotong PPh 21. Kantor perwakilan negara asing. Lalu organisasi internasional. Tentunya organisasi internasional ini yang kelembagaannya atau organisasinya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan biasanya Indonesia ini juga masuk di dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut, ya, otomatis nanti akan diberikan ketetapan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang tidak boleh memotong lagi adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, mereka memperkerjakan seseorang hanya semata-mata untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. ART dan sebagainya, mereka bekerja pada orang pribadi, tetapi kegiatan yang dilakukan usaha yang bersangkutan ini tidak berkaitan dengan pekerjaan usaha atau pekerjaan bebas dari pemberi kerja tersebut. Ya, hanya ART lalu mengerjakan pekerjaan rumah atau momong gitu ya, lalu diberikan penghasilan, gaji atau upah begitu. Nah, pemberi kerja ini tidak boleh memotong. Nah, ini tiga pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong PPh 21 26. Ya. Lalu berikutnya subjek yang dipotong. Yang pertama adalah pegawai. Ya, aduh, sebentar, kok lari-lari. Lari-lari ya. Sebentar, lari-lari ya. Udah gini aja deh, biar tidak lari-lari. Oke, subjek yang dipotong yang pertama adalah pegawai. Ya, pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan akan memotong PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Ya, ini berkaitan dengan penerimaan pesangon dari lembaga pensiun dan sebagainya, gitu ya, atau perusahaan yang memberikan pesangon pada seseorang yang sudah purna atau selesai masa bekerjanya, tidak akan diberikan pesangon, atau pensiun atau uang manfaat pensiun dan seterusnya. Ini subjek yang dipotong PPh 21. Nah, nanti kita juga akan mencermati perhitungan-perhitungan PPh 21 baik itu pegawai maupun penerima uang pesangon, pensiun atau uang
manfaat pensiun, JHT, THT termasuk AWT, dan juga yang ketiga bukan pegawai. Nah, nanti jenis-jenis subjek yang dipotong periode 1 ini nanti akan kita pecah di masing-masing perhitungan. Jadi nanti untuk pegawai cara ngitungnya seperti apa, konsepnya seperti apa, terus penerima uang pensiun nanti cara ngitungnya bagaimana, terus pensiun atau uang manfaat juga seperti apa. Kalau bukan pegawai nanti cara ngitungnya juga bagaimana. Begitu juga anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, lalu mantan pegawai atau peserta kegiatan. Nah, masing-masing dari subjek ini cara menghitungnya berbeda. Ada aturan-aturan yang tentunya harus saudara pahami. Ya. Jadi kalau nanti ada soal yang berkaitan dengan subjek ini, saudara harus bisa mencermati, saya harus menghitung menggunakan yang seperti apa, ya tergantung dari subjek yang akan dipotong. Kalau pegawai pun nanti ada pegawai tetap, ya pegawai tidak tetap, ya ada pegawai tetap yang diberikan bulanan, diberikan gaji, berikan mingguan, atau harian yang dihitung bulanan, dan seterusnya. Nanti ada contoh-contoh perhitungannya. Nah, ini makanya banyak terutama di perkuliahan nanti banyak mahasiswa yang sedikit banyak merasa kesulitan untuk perhitungan PPh 21 karena terlalu banyak konsep untuk perhitungannya. Nah, tentunya di sini ada beberapa, saya lihat juga ada beberapa mahasiswa saya dulu, ya, tentunya pernah mengalami kesulitan itu, walaupun saya lihat yang ikut ini yang juga pinter-pinter, ya. Pernah saya ajar juga. Oke, dari subjek ini nanti kita akan mencoba satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Nah, pada saat saudara nanti bekerja atau mungkin sekarang sudah bekerja dan mengalami pekerjaan yang harus memotong subjek pajak seperti ini, saudara bisa mengerjakan dengan baik tugas pemotongannya. Lalu berikutnya objek pajak yang dipotong. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap, ya, pegawai tetap, saya katakan tadi adalah objek dari yang akan dipotong. Setiap pegawai tetap pasti akan mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu yang nanti akan menjadi objek dari pemotongan. Penerima pensiun secara teratur, tadi sudah saya sampaikan juga, termasuk penghasilan berupa pesangon dan seterusnya. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu seperti apa? Nanti ada harian, ada satuan, ada borongan, itu bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Lalu yang bukan pegawai nanti seperti apa, peserta kegiatan seperti apa, honorarium sifatnya tidak teratur yang menjadi anggota Dewan Komisaris yang bukan merangkap sebagai pegawai atau mantan pegawai atau penarikan dana pensiun dan sebagainya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Mantan pegawai ini, terutama mantan pegawai ini yang namanya mantan sudah tidak ada hubungannya lagi. Berikutnya, penghasilan pajak yang dipotong. Penghasilan yang dipotong PPh 21 dan atau PPh 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau wajib pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Ya. Kaitan dengan natura dan kenikmatan untuk undang-undang sebelumnya nanti akan saya sampaikan ada beberapa perubahan, ya, perubahan berkaitan dengan perlakuan natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan. Ya, ada perbedaannya, nanti akan saya sampaikan perbedaannya berdasarkan undang-undang terbaru, undang-undang HPP. Ya. Kalau dulu seperti apa, yang sekarang perlakuan untuk natura itu seperti apa, sedikit berbeda. Berikutnya objek pajak yang dikecualikan. Objek pajak yang dikecualikan yang pertama pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan beasiswa. Ini dikecualikan. Lalu yang kedua, natura atau kenikmatan dari pemerintah. Nah, untuk natura dan kenikmatan atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak nanti ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ada yang taxable, ada yang dikenakan pajak, ada yang tidak dikenakan pajak. Ya. Konsep ini nanti akan berpengaruh terhadap PPh badan atau perusahaan yang memberikan natura. Itu bisa di deductible expenses atau non deductible expenses, bisa dikurangkan atau tidak bisa untuk digunakan untuk mengurangi
penghasilan badan. Nah, itu untuk PPh badan, saudara nanti akan mendapatkan materi tersendiri. Yang jelas untuk natura ini nanti ada aturan yang baru berkaitan dengan Undang-Undang HPP, ya, kaitannya dengan aturan kenikmatan, perlakuannya seperti apa. Ya, nanti kita ada latihan-latihan soalnya juga. Lalu berikutnya, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja. Nah, objek yang dikecualikan adalah iuran kepada dana pensiun. Ini iuran-iuran yang baik itu pensiun atau iuran THT-JHT yang dibayar pemberi kerja pada lembaga yang sudah disahkan Menteri Keuangan ini dikecualikan. Artinya nanti bisa digunakan sebagai pengurang, pengurang penghasilan bruto dari wajib pajak. Konsepnya seperti apa? Nanti akan saya sampaikan juga konsepnya. Bagaimana cara bagaimana perlakuan pengurangan iuran pensiun atau iuran THT-JHT yang dibayar pemberi kerja kepada lembaga yang sudah disahkan Menteri Keuangan. Ya, itu nanti ada konsep untuk menghitung, cara menghitung penghasilan netonya. Ya. Lalu berikutnya yang dikecualikan adalah zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Ya, jadi zakat sumbangan itu nanti dalam konsep PPh 21 ini bisa digunakan sebagai pengurang. Selama lembaga atau badan yang digunakan untuk menghimpun zakat tersebut itu sudah disahkan oleh pemerintah. Lalu berikutnya beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh ya. Berkaitan dengan beasiswa yang diberikan oleh perusahaan untuk keluarga, pegawai dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada tingkat kewajarannya. Ya, selama itu wajar boleh, tetapi kalau tidak wajar nanti akan dikoreksi dalam koreksi fiskal. PPh badan nanti di PPh badan ada istilah koreksi fiskal. Nah, saudara nanti akan menemukan hal tersebut. Lalu berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis PPh 21. Tadi sudah sampaikan ada beberapa jenis PPh 21, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba mencermati satu persatu. Apa yang dimaksud dengan pegawai tetap yang dikenakan PPh 21? Pegawai tetap pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak atau suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, yang disebut dengan pegawai. Ya, jadi nanti konsep jenis ini nanti akan saya pecah. Nanti ada soal-soal tersendiri ya, yang digunakan untuk memahami perhitungan masing-masing jenis PPh 21. Lalu berikutnya pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ya, bisa harian, ya, bisa satuan, bisa borongan, ya, tergantung dari pemberi kerja. Kalau dia tidak menerima menerima pekerjaan dari pemberi, ya dia tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini pegawai tidak tetap. Ya, intinya adalah mereka bukan pegawai tetap. Mereka hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan ini bekerja. Entah itu berdasarkan hari bekerja, berapa hari, harian, pegawai lepas, atau unit hasil pekerjaan atau satuan yang saya katakan tadi, atau kontrak ya, proyek ya, berdasarkan penyelesaian satu pekerjaan diminta. Nanti lebih jelas akan saya sampaikan pada saat latihan-latihan. Tolong saya diingatkan kalau ada materi yang terlewat, nanti saya bisa memberikan contoh latihannya. Lalu berikutnya jenis PPh 21 selain pegawai tetap, pegawai tidak tetap adalah bukan pegawai. Bukan pegawai, yang dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap, ya,
yang memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 atau 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Ya. Nanti contohnya seperti apa ada di belakang, nanti contoh-contoh berkaitan dengan jenis PPh 21 ini. Karena kalau hanya teori tidak ada contoh yang bisa dipelajari lebih dalam, kita akan kesulitan. Ini yang dimaksud dengan bukan pegawai itu yang mana. Yang pegawai tetap, kalau pegawai tetap jelas ya kelihatan. Kalau pegawai tidak tetap atau pegawai bukan pegawai ini jelas akan membingungkan kalau tidak dipahami dengan baik. Terus berikutnya jenis PPh 21 peserta kegiatan. Itu orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk ya mengikuti rapat, mengikuti sidang, mengikuti seminar atau lokakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, dan seterusnya yang berhubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut dan mendapatkan penghasilan atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang dari aktivitas kegiatan tersebut. Oke. Nah, ini adalah jenis PPh 21 yang nanti akan kita bersama-sama kupas, kita pelajari bersama-sama. Dalam pertemuan pertama ini mungkin masih dalam kategori teori-teori ya, teori-teori yang perlu pemahaman yang lebih dalam sehingga pada saat nanti perhitungan sudah bisa jelas ya. Ini masuk ke jenis yang mana, cara menghitungnya bagaimana. Ini yang saya rasakan banyak mahasiswa yang di kampus itu yang sering kesulitan di situ. Tetapi nanti kalau sudah paham jenis PPh-nya, lalu cara menghitungnya, soal seperti apapun nanti saudara bisa mengerjakan dengan baik. Lalu berikutnya kita akan coba memecah satu persatu gitu ya. Untuk pegawai tetap bisa teratur dan tidak teratur. Penghasilan teratur, penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah segala macam tunjangan, ya semua tunjangan itu boleh ditambahkan ini sebagai penghasilan bruto. Jadi pegawai tetap cara menghitung penghasilan brutonya adalah gaji pokok gaji ya, lalu ditambah dengan tunjangan-tunjangan apapun tunjangan yang diberikan perusahaan pada pegawai itu akan ditambahkan. Lalu dan imbalan dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. Ini masuk dalam kategori penghasilan bruto. Nah, nanti langkah pertama yang akan kita gunakan untuk menghitung PPh 21 adalah kita harus mengetahui berapa penghasilan brutonya. Cara menghitung penghasilan bruto, yaitu yang pertama ya gaji yang diterima, gaji pokoknya berapa, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan, atau dengan imbalan dan lain apapun yang secara periodik berdasarkan pada pemberi kerja yang diberikan pemberi kerja. Ya. Penghasilan tidak teratur, penghasilan bagi pegawai selain penghasilan bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau di periode lainnya, seperti bonus, ya, tahunan ya diberikan setahun sekali, lalu tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, bukan hari tua ini ya. Tunjangan hari raya, ya tunjangan hari raya atau THR yang diberikan setahun sekali. Berikutnya jasa produksi, tatim, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun yang tidak rutin atau tidak teratur diberikan. THR kan diberikan setahun sekali, itu pun kadang ada yang tidak diberikan dengan alasan perusahaan tidak mampu ya dan seterusnya. Padahal itu wajib diberikan. Seberapapun jumlahnya itu perusahaan harus wajib memberikan THR. Nah ini pegawai tetap ya ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Nah kalau saudara bisa memahami ini akan lebih mudah lagi karena pertama kali untuk menghitung PPh 21 yang perlu dicari adalah penghasilan brutonya.
Nah, penghasilan brutonya itu bisa dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan, imbalan dalam bentuk apapun, ya, termasuk lembur dan sebagainya. Lalu ditambah juga penghasilan tidak teratur yang diterima 1 tahun sekali. Lalu bagaimana cara menghitung PPh atas bonus atau THR yang diterima dalam 1 tahun sekali? Nah, nanti kita akan bahas di perhitungannya. Lalu berikutnya berkaitan dengan asuransi. Asuransi ini akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak. Ya, karena ada beberapa perlakuan premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang dibayar pegawai. Untuk asuransi ketenagakerjaan, itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, dan juga asuransi kesehatan. Ini ada yang dibayar oleh pemberi kerja dan ada yang dibayar oleh pegawai atau sharing premi. Sebagian dibayar pemberi kerja, sebagian dibayar pegawai. Nah, untuk asuransi ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Kalau asuransi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ini yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu dapat menambah penghasilan bruto. Jadi tadi penghasilan bruto itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan gitu ya, lalu uang lembur dan sebagainya. Lalu juga ditambah dengan jaminan premi, jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya, jadi berapapun premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, baik itu jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian, digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Tetapi yang dibayar pegawai ini tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya berapapun premi yang dibayarkan oleh pegawai berkaitan dengan JKK dan JK ini tidak bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, ini untuk yang asuransi kesehatan. Sedangkan untuk yang jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, baik itu yang dibayarkan pemberi kerja maupun yang dibayar pegawai juga akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak. Karena apa? Untuk iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja ini tidak bisa digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Tidak bisa digunakan sebagai penambah penghasilan. Tetapi iuran JHT THT yang dibayar oleh pegawai ini dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya berapa, lalu dikurangi. Untuk mencari penghasilan itu bisa dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan. Yang diperkenan apa saja? Biaya jabatan dan juga iuran-iuran yang dibayarkan oleh pegawai, termasuk JHT dan THT. Nah, ini konsepnya. Sedangkan untuk asuransi kesehatan, yang dibayarkan pemberi kerja dapat menambah penghasilan bruto, tetapi yang dibayar pegawai tidak dapat dikurangkan, tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Nah, untuk asuransi ini ada 2 konsep. Yang pertama adalah yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan yang kedua dibayar oleh pegawai. Apa saja yang dibayar pemberi kerja yang bisa menambah penghasilan bruto, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, juga asuransi kesehatan. Sedangkan yang dibayar oleh pegawai yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilan bruto untuk mengetahui penghasilan itu adalah iuran JHT atau THT. Ya, ini konsepnya. Nanti bagaimana aplikasi cara memasukkan dalam perhitungan PPh 21. Ya, nanti ada teknik perhitungannya. Nah, berikutnya aturan mengenai natura. Tadi di awal saya juga sudah menjelaskan kaitannya dengan natura. Untuk Undang-Undang HPP itu ada sedikit perubahan aturan. Nah, perubahan aturan ini perlu saudara juga ketahui karena ini berkaitan nanti juga untuk perhitungan PPh 21-nya. Ya, yang harus saudara, kalau saudara bekerja di perusahaan, saudara akan menangani hal seperti ini. Karena setiap perusahaan biasanya juga akan memberikan natura atau kenikmatan. Nah, undang-undang lama
yang masih digunakan yang sebelumnya digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 kaitan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang sekarang ada Undang-Undang HPP ya, tahun 2021. Nah, untuk tahun 2008 Undang-Undang Nomor 36 natura dan atau kenikmatan itu secara umum yang diterima pegawai atau karyawan itu dikecualikan dari objek pajak atau non taxable, kecuali natura dan atau kenikmatan yang diberikan bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan bebas final atau menggunakan limit post profit pasal 15 ayat pasal 15 Undang-Undang PPH. Dan juga pemberi jasa tidak dapat membiayakan atau non-deductible kecuali natura dan atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi natura yang sebelumnya itu tidak bisa digunakan sebagai penambah penghasilan bruto dan pengeluaran berkaitan dengan natura dan kenikmatan yang dikeluarkan perusahaan tidak bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan perusahaan. Ya, non deductible. Jadi uangnya dikeluarkan untuk membayar natura, tetapi pengeluaran itu tidak bisa digunakan sebagai pembiayaan untuk mengurangi jumlah penghasilan bruto, menentukan penghasilan itu perusahaan. Ini yang lama. Ya. Sedangkan menurut Undang-Undang HPP, natura dan kepentingan secara umum, penerima atau karena merupakan objek PPH. Jadi siapapun yang menerima natura dan kenikmatan itu akan diuangkan dan digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Kecuali natura kenikmatan itu diberikan pada pegawai, seluruh pegawai dalam bentuk makanan, bahan makanan atau bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Bagi seluruh pegawai yang dinikmati bersama. Atau natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu karena mungkin berkaitan dengan hal-hal khusus di daerah tersebut. Atau natura dan kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan bila mana natura atau kenikmatan ini tidak diberikan, mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Ya. Natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari dana APBN, APBD atau APDES atau natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu, itu ada aturan tertentu. Ini baru tidak dimasukkan dalam penambah penghasilan, tapi di luar itu yang diterima oleh pegawai berupa kenikmatan, natura itu ditambahkan sebagai penambah penghasilan bruto. Sedangkan pemberi kerja yang memberikan natura tersebut boleh membiayakan selama natura itu nanti sebagai penambah penghasilan bruto karyawan itu bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan perusahaan atau deductible. Nah, untuk pengaturan yang lain secara khusus ini nanti akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Ya, intinya di situ untuk perubahan pengenaan natura dan kenikmatan. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang beberapa tahun lalu sebelum lulus masih kuliah begitu. Pernah menerima materi natura ini, nah, sedang ada perubahan. Ya. Tapi bagi yang benar-benar baru, belum mengetahui aturan sebelumnya, fokus ke Undang-Undang HPP saja. Ya, tetapi kalau yang pernah mengikuti perkuliahan perpajakan, ya, berkaitan dengan perhitungan PP1 kaitan natura, itu sudah tahu sekarang perbedaannya. Jadi ketika nanti menghitung sudah bisa menerapkan Undang-Undang HPP ini yang terbaru. Nah, ini kaitan dengan aturan mengenai natura. Di slide saudara mungkin belum ada mungkin ya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan. Lalu berikutnya berkaitan dengan perhitungan PPh 21 ya, secara normatif. Nah, ini saya katakan mengapa dikatakan normatif karena cara perhitungan itu ada rumusnya dan rumus ini merupakan rumus baku yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang lainnya ya, termasuk contoh umpamanya cara menghitung PPh 21 caranya sama, hanya mungkin tarifnya berbeda. Nah, hanya tarifnya berbeda, tapi cara prosedur perhitungannya tetap tidak berubah. Ya, mungkin biaya jabatannya berubah atau PTKP-nya berubah, tetapi prosedur
awal dari mulai perhitungan awal mencari penghasilan bruto dan seterusnya itu prosedurnya sama. Nah, untuk perhitungan PPh 21 ini ada pegawai tetap dan penerima pensiun. Nah, yang dimaksud pegawai tetap berarti dia masih aktif, ya, masih aktif bekerja, dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan penerima pensiun dia purna, ya, purna tugas, ya, dia sudah selesai menjadi pegawai, sudah purna, lalu tetap akan mendapatkan pensiun berkala setiap bulannya dari pekerjaan yang pernah dilakukan. Nah, ada dua cara perhitungan di sini. Ya, normatifnya, yang pertama untuk pegawai tetap dulu, kita berbicara masalah pegawai tetap dulu. Untuk pegawai tetap, perhitungan PPh 21 secara normatif, yang pertama adalah kita hitung dulu penghasilan brutonya. Kita cari penghasilan brutonya. Dari mana? Ya, penghasilan bruto dari gaji pokoknya berapa yang diterima, ditambah dengan tunjangan. Ya, tunjangan apapun yang diberikan perusahaan itu bisa digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Entah itu tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, itu boleh ya ditambah berapapun, tidak ada batasannya. Lalu berikutnya premi-premi. Asuransi dibayar pemberi kerja. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, untuk JKK dan JK, ya, seperti asuransi kesehatan, itu yang dibayar oleh pemberi kerja boleh digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Sehingga total dari gaji, tunjangan, premi itu menjadi penghasilan bruto dari wajib pajak tersebut. Nah, setelah ketemu penghasilan brutonya, baru nanti dicari penghasilan neto sebulannya. Ya, sebulannya. Caranya bagaimana untuk mengetahui penghasilan neto sebulan? Caranya adalah penghasilan bruto tadi dikurangi dengan biaya jabatan. Ya, pertama adalah biaya jabatan. Berapa biaya jabatan yang boleh digunakan untuk mengurangi? Yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Dari 5% dari penghasilan bruto. Tetapi ada maksimumnya, yaitu maksimumnya adalah 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jadi biaya jabatan ini bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Di atas itu nah, tidak bisa, berarti maksimum hanya 500 atau 6 juta per tahun. Lalu dikurangi dengan apa lagi? Penghasilan bruto untuk mencari penghasilan itu bisa dikurangi dengan iuran-iuran, yaitu iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar oleh pegawai kepada lembaga yang telah disahkan Menteri Keuangan. Nah, itu tolong diperhatikan, ini ada lembaga yang tidak disahkan, ada yang disahkan. Kalau yang tidak disahkan Menteri, ini tidak bisa digunakan untuk mengurangi, walaupun pegawai tersebut benar-benar membayar iuran. Tetapi kalau pegawai ini membayar iuran THT, JHT atau pensiun kepada lembaga yang telah disahkan Menteri Keuangan, berapapun jumlah yang dibayarkan sebagai iuran tersebut boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi pertama menghitung penghasilan bruto, yang kedua itu mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang diperbolehkan. Baru ketemu penghasilan itu sebulan kalau kita ngitung sebulan. Setelah ketemu sebulan, kita setahunkan. Kalikan 12. Nah, tolong nanti diperhatikan, ada yang boleh disetahunkan, ada yang tidak disetahunkan. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, kita sekarang berpikir normatif saja. Setelah ketemu penghasilan itu sebulan, lalu kita kalikan 12 atau kita setahunkan. Setelah ketemu neto setahun, ya, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini konsep perhitungannya dulu. Nanti setelah penjelasan teori nanti akan kembali lagi ke sini untuk memahami. Baru nanti kita akan masukkan ke latihan-latihan soal. Bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran yang diperbolehkan
Diperkenankan itu menjadi penghasilan itu sebulan, lalu disetahunkan kalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Besarnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Setelah dikurangi, maka ketemu PKP atau penghasilan kena pajak. Ya, PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, tolong diperhatikan nanti, untuk PKP ini harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Umpamanya 1.100.500.300 rupiah. Nah, 300-nya hilang, tinggal 000. Jadi 1.500.000. Nah, ini yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak yang harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ini untuk PKP. Baru setelah itu dikalikan tarif pasal 17 atau sesuai dengan undang-undang HPP. Ya. Nanti ada tarif-tarifnya. Tarifnya seperti apa nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Ini untuk perhitungan PPh 1 secara umum untuk pegawai tetap. Sedangkan untuk penerima pensiun, kita cari brutonya dulu. Brutonya dari mana? Brutonya adalah uang pensiun berkala yang diterima. Setiap bulannya berapa? Dikurangi dengan biaya pensiun. Berapa jumlah biaya pensiun yang boleh dikurangkan? Yaitu sebesar 5%, ya, sebesar 5% dari penghasilan bruto pensiun atas pensiunnya. Maksimum 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Kalau nanti 5% dari uang pensiun itu lebih dari 200.000 per bulan, berarti yang boleh dikurangkan hanya 200.000. Nah, kalau tadi masih bekerja, pengurangnya adalah biaya jabatan. Sedangkan kalau sudah pensiun yang menerima pensiun berkala, pengurangnya adalah biaya pensiun. Ini jangan sampai keliru antara biaya pensiun dan iuran pensiun. Kalau iuran pensiun berarti dia masih aktif bekerja. Dan iuran pensiun berapapun boleh dikurangkan. Tidak ada maksimumnya. Sedangkan biaya pensiun digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto atas pensiun berkala. Di sini ada maksimumnya. 5% dari penghasilan bruto, maksimum 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Prosedur berikutnya adalah sudah ketemu neto sebulan. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% ini, ketemu neto pensiun sebulan. Lalu dikalikan 12, ketemu penghasilan neto atas pensiun setahun. Setelah itu baru dikurangi PTKP, prosedurnya sama, kurangi PTKP sesuai dengan statusnya, lalu ketemu PKP, lalu kalikan tarif pasal 17 atau sesuai dengan undang-undang HPP yang terbaru. Ya, jadi ini prosedur berkaitan dengan perhitungan PPh 1 baik aktif sebagai pegawai maupun penerima pensiun berkala. Ini adalah rumus utamanya. Nah, nanti seperti apa teknis penerapan di setiap jenis PPh 21 nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini PTKP ini kan di sini posisinya digunakan untuk mengurangi penghasilan itu setahun, ketemu PKP. Ya, jadi penghasilan itu setahun dikurangi PTKP sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Berapa penghasilan tidak kena pajak yang boleh dikurangkan harus sesuai dengan statusnya. Ya, bisa wajib pajak itu lajang atau bujangan atau tidak menikah, tidak punya tanggungan, ya, itu diberikan fasilitas pengurang PTKP atau tidak kena pajak sebesar 54 juta. Sebesar 54 juta. Nah, setelah wajib pajak itu berstatus kawin atau menikah, gitu ya, akan diberikan tambahan sebesar 4.500.000. Jadi selain PTKP untuk dirinya sendiri 54 juta, kalau dia kawin akan ditambahkan lagi 4.500.000.
Nah, statusnya nanti kalau pertama belum bujangan atau tidak menikah, tidak punya tanggungan, itu TK. Nah, TK atau tidak kawin statusnya. Kalau kawin tanpa tanggungan atau belum punya anak, begitu statusnya adalah K garis miring 0. Artinya yang bersangkutan ini kawin tanpa tanggungan. Ya, TK, K garis miring 0. Kalau tanggungannya ada bagaimana? Nah, setiap tanggungan tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimum 3 orang. Maksimum 3 orang. Jadi selain untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah untuk kawin 4.500.000, masih lagi ditambah tambahan untuk tanggungan maksimum 3, masing-masing 4.500.000. Siapa saja yang boleh dijadikan tanggungan? Yang pertama adalah anggota keluarga saudara. Kalau yang bersangkutan wajib pajak berarti anaknya, itu berarti saudara, anaknya, gitu ya, atau orang tuanya, ya, orang tuanya atau anaknya, itu masih kategori saudara. Atau semenda. Kalau semenda itu berarti orang tua dari pasangan atau mertua, nah, boleh. Jadi umpamanya saudara kawin tapi belum punya anak, tetapi menanggung orang tua atau mertua, itu bisa dijadikan tanggungan. Ada, tetapi ada persyaratan tertentu. Ya, ada persyaratan tertentu. Atau anak angkat. Anak angkat itu boleh, ya, tetapi maksimum 3. Jadi di sini untuk semenda orang tua atau orang tua, ya, ada persyaratannya, yaitu mereka tidak punya penghasilan apapun, ya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah, ya, paling tidak dari kecamatan, bahwa menerangkan bahwa orang tuanya atau mertuanya tidak punya penghasilan apapun, itu baru boleh sebagai tanggungan. Umpamanya dia belum punya anak, kawin belum punya anak, tetapi dia menanggung orang tua, 2 suami istri, ya, Pak ayah dan ibu, dan juga mertua, umpamanya 1 ibu, 3 boleh, ya, selama ada surat keterangan dari kecamatan minimal. Nah, sehingga di dalam prakteknya penghasilan tidak kena pajak ini bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan neto setahun, ya, jumlahnya adalah 54 juta untuk wajib pajak sendiri. Kalau yang bersangkutan kawin akan diberikan tambahan 4.500.000, dan kalau dia punya tanggungan tambahan untuk anggota keluarga atau semenda atau anak angkat, itu 3 orang masing-masing 4.500.000. Ya, masing-masing 4.500.000. Sehingga harapannya dari PTKP yang diterapkan ini bisa menambah kesejahteraan pegawai karena pajaknya akan berkurang karena pengurangnya juga cukup besar. Nah, di dalam catatan PTKP ini perlu diperhatikan bahwa penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi kalau contoh umpamanya pada tanggal 1 Desember statusnya adalah bujangan. Statusnya bujangan. Lalu tanggal 1 Desember 2020 umpamanya adalah bujangan. TK gitu statusnya. Lalu tanggal 2 Februari tahun 2021 menikah. Menikah dengan janda anak 1 umpamanya. Nah, tahun 2020 statusnya adalah TK, tidak kawin karena Desember tahun 2020 dia belum menikah. Lalu tanggal 1 Januari 2021 statusnya adalah TK karena dia juga belum menikah. Sehingga walaupun bulan Februari menikah dengan janda anak 1, maka tahun 2021 statusnya tetap TK, tidak kawin. Nah, ini yang dimaksud dengan penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender, yaitu tanggal 1 Januari. Ya, jadi statusnya dilihat tanggal 1 Januari apa? TK1, ya berarti dia K1 umpamanya. Berarti dia kawin dengan 1 tanggungan. Ya.
berikutnya pada bulan selanjutnya pada tahun tersebut anaknya yang kedua lahir umpamanya, ya tetap tidak dihitung. Nah, dihitung pada tahun berikutnya, pada tanggal 1 tahun berikut, Januari tahun berikutnya, berarti K2 umpamanya, dan seterusnya. Nah, ini tolong diperhatikan, kadang ini menjadi jebakan Batman ya dalam perhitungan. Kadang untuk menghitung PPh 21 berkaitan dengan PTKP ini seringkali digunakan sebagai jebakan untuk perhitungan PPh 21. Padahal kalau kita menghitung PPh 21 kalau PTKP-nya sudah keliru, ya, salah menentukan jumlah PTKP-nya, maka ke bawah akan salah. Ya, akan salah karena ini sebagai dasar menentukan PKP atau penghasilan kena pajak yang nanti akan dikalikan tarifnya. Nah, ini tolong diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan PPh 21 secara normatif. Ya, sekali lagi saya ingatkan, pertama tadi mencari penghasilan bruto. Penghasilan bruto dari mana? Penghasilan dari gaji, tunjangan-tunjangan, dan premi-premi asuransi atau kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Ketemu penghasilan itu. Setelah penghasilan itu ketemu, maka kita kurangi dengan biaya jabatan, dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh pegawai, iuran pensiun, THT, JHT yang dibayarkan pada lembaga keuangan yang lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dikurangkan. Ketemu penghasilan itu sebulan. Kalikan 12 ketemu penghasilan itu setahun, baru dikurangi dengan PTKP. Ya, baru dikurangi dengan PTKP. Setelah dikurangi PTKP, ketemu PKP. Nah, setelah ketemu PKP, tolong dicermati, diperhatikan, PTKP harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Intinya 0003 di belakang itu tidak boleh ada angka selain 0. Harus 000. Kalau ada angka, hilangkan. Walaupun itu 900, tidak jadi 1000, tetapi tetap dianggap hilang. 000. Itu yang dimaksud dengan dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ya. Setelah ketemu PKP, baru dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17 atau Undang-Undang HPP. Nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan penerapan tarifnya. Ya, saya kira untuk pemahaman perhitungan dasar atau normatif dari PPh 21 ini cukup bisa dipahami ya, untuk yang pegawai. Tapi yang tadi yang pensiun berkala ya, brutonya adalah pensiun berkalanya dikurangi biaya pensiunnya, ya, lalu ketemu neto sebulan disetahunkan, ketemu kurangi PTKP, ketemu PKP, kalikan tarif, ketemu pajaknya. Nah, saudara-saudara, untuk perhitungan PPh 21 pada saat kita menghitung tarif, itu adalah tarif setahun. Jadi kalau ditanyakan berapa PPh sebulan atau bulan tertentu, ya itu berarti harus dibagi 12. Ya. Seringkali, tapi kalau di di brevet ini sementara ini online, tidak offline, ujiannya tidak tertulis langsung ya. Nah, seringkali saya temui ketika ada ujian, seringkali peserta ujian itu tidak menjawab pertanyaan. Ya, tidak menjawab, khususnya untuk PPh 21. Mereka tidak menjawab pertanyaan. Mereka hanya sekedar menghitung PPh 21. Nah, jadi ada perhitungan, Pak A bekerja dengan gaji sekian, dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan, berapa penghasilan bruto? B, berapa penghasilan itu setahun? C, berapa PKP-nya? D, berapa pajak terutang pada bulan Agustus umpamanya seperti itu. Ada A, B, C, D, ada 4 pertanyaan. Nah, kebanyakan peserta ujian itu hanya menghitung brutonya berapa, ketemu dikurangi penghasilan, pengurang penghasilan ketemu neto, lalu disetahunkan, kurangi PTKP, ketemu PKP kalikan pajaknya, tarifnya sekian-sekian, ketemu pajak, selesai, dikumpulkan. Nah, bagi saya, ya, peserta tersebut baru menghitung PPh 21, belum menjawab pertanyaan. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti saudara melakukan hal itu. Jadi kalau IC itu biasanya diketahui dulu, diketahui apa. Setelah itu dihitung. Setelah dihitung baru menjawab. A, penghasilan brutonya adalah sekian. B, penghasilan netonya setahun adalah sekian. C, PKP-nya adalah sekian. D, pajaknya adalah sekian. Itu baru menjawab. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau di kuliah
Kalau ada, Pak, saya sudah ngerjakan, benar Pak ketemunya. Iya, benar, tapi kamu nilainya nggak maksimum. Harusnya nilainya 100, kamu nilainya 70 atau 80. Karena apa? Kamu tidak menjawab pertanyaan. Kamu hanya menghitung PPA 21, tetapi tidak menjawab pertanyaan. Setelah dihitung, harusnya dijawab. Brutonya berapa, netonya berapa, PKB-nya berapa, pajaknya berapa. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam perkuliahan. Saya berharap untuk yang di berapa tidak. Kalau dalam bentuk pilihan ganda sih tidak masalah. Setelah hitung, tinggal cari pertanyaannya. Neto brutonya berapa? A, B, C, D, lihat. Oh, ketemunya D, coret, silang D, dan seterusnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau yang saya masalahkan adalah ketika IC itu harus menjawab pertanyaan, tidak hanya sekedar menghitung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap PPA 21 perhitungannya harus benar-benar dipahami ya, mulai dari cara perhitungan ini ya, sampai dengan penerapan perhitungannya. Nah, ini materi sampai dengan perhitungan PPA 21 secara normatif. Ya. Lalu berikutnya, masih berkaitan dengan PTKP. Bagaimana dengan PTKP karyawati? Ya, karyawati. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika karyawati tersebut kawin. Kalau karyawati tersebut kawin dan suaminya mempunyai penghasilan, maka PTKP itu hanya untuk diri wajib pajak sendiri, yaitu 54 juta. Tidak ada tanggungannya. Jadi walaupun dia kawin, punya anak 3, tapi karena PTKP karyawati tersebut kawin dan suaminya punya penghasilan, maka perhitungan PPh 21 untuk karyawati tersebut, PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri atau 54 juta. Nah, di sini, ya ini hanya untuk dirinya sendiri. Bu Anang, umpamanya bekerja di perusahaan, punya penghasilan dan sebagainya. Suaminya adalah sebagai seorang PNS. Nah, walaupun anaknya 3, begitu, perhitungan PPh 21 pada saat menghitung PTKP, maka PTKP karyawati tersebut hanya untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Ini yang pertama, PTKP untuk karyawati yang kawin atau menikah. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana dengan PTKP karyawati kawin tetapi suami tidak berpenghasilan? Kalau suami tidak berpenghasilan, tetapi ada surat keterangan dari pemerintah setempat atau serendah-rendah kecamatan bahwa suami tersebut tidak menerima atau mau penghasilan apapun, maka status PTKP karyawati ini sebagai kepala keluarga. Dia boleh menanggung sebagai dirinya sendiri, status kawin, dan juga tanggungan maksimum 3. Sekali lagi, kalau kawin, suami berpenghasilan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh nambah suami atau tanggungan. Tetapi kalau karyawati itu kawin tetapi suami tidak berpenghasilan dan ada surat keterangan dari kecamatan, maka dia bisa untuk menanggung dirinya sendiri, status kawin dan tanggungan 3. Lalu bagaimana dengan PTKP karyawati yang tidak kawin atau belum kawin lah begitu ya. Tidak kawin, dia boleh menggunakan PTKP untuk dirinya sendiri dan juga tanggungan maksimum 3. Nah, catatannya ya biasanya yang menjadi tanggungan itu ada dalam KK-nya, ya ada masuk dalam KK. Nah, kalau orang tua dan sebagainya juga ada surat keterangan yang tidak menerima penghasilan apapun. Ya, jadi untuk PTKP karyawati ada 3 konsep. Yang pertama adalah karyawati kawin, di mana ketika karyawati kawin tersebut suaminya berpenghasilan, walaupun di situ tidak diketahui berpenghasilan, tapi karyawati suaminya bekerja atau sebagai PNS itu otomatis dia berpenghasilan.
itu PTKP hanya untuk dirinya sendiri. Jadi penghasilan brutonya berapa, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran-iuran, ketemu neto kalikan setahun, PTKP-nya untuk dirinya sendiri 54 juta. Ya, baru ketemu PKP kalikan tarif dan seterusnya. Kalau untuk yang kawin, ya kawin kalau dia itu punya suami yang tidak berpenghasilan, ada surat keterangan, dia boleh menanggung dirinya sendiri 54 juta, tambah suaminya, diasumsi dia kawin, sebesar 4.500.000 ditambah dengan tanggungan masing-masing 4.500.000 maksimum 3 tanggungan. Nah, yang ketiga, kalau dia tidak kawin, dia boleh menanggung dirinya sendiri dan juga tanggungan maksimum 3. Nah, ini untuk konsep PTKP karyawati ya. Tadi kan ini PTKP normal ya, sebagai suami ya, sebagai laki-laki yang punya penghasilan akan mendapatkan PTKP dengan status ini. Sedangkan untuk karyawati ada 3 konsep, ya kawin suami tidak berpenghasilan dan juga tidak kawin. Ya ini ada perhitungan tersendiri. Nah, nanti di dalam soal tolong dicermati hal tersebut. Ya, ketika ada soal, cermati ini statusnya ini karyawati ini. Kawin apa tidak? Oh, kawin. Kalau kawin, berpenghasilan apa tidak suaminya? Tidak berpenghasilan, ada surat keterangan ya. Kalau tidak ada surat keterangan ya dianggap suaminya berpenghasilan. Jadi kawin, suaminya tidak berpenghasilan, tetapi tidak ada surat keterangan, ya diasumsikan suaminya berpenghasilan sehingga hanya untuk dirinya sendiri PTKP-nya. Ya, jadi syarat yang tidak kawin bersama tidak berpenghasilan ini adalah surat keterangan minimal dari kecamatan. Kalau tidak ada itu, tidak boleh. Nah, seringkali juga PTKP ini digunakan untuk membeli dui ya, atau jebakan gitu ya. Pak A bekerja dengan gaji bla 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 gitu kan. Dia juga menanggung adiknya yang masih sekolah dan tidak berpenghasilan. Ada surat keterangan dari kecamatan bahwa adik tersebut tidak berpenghasilan. Abaikan. Ya, karena harus garis keturunan lurus. Ya, di sini sekeluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, tambah 1 derajat itu artinya atas dan bawah langsung. Atasnya lagi nggak boleh. Umpamanya saudara, orang tuanya boleh, anaknya boleh, tapi kalau nenek atau cucu nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan garis lurus. Ya. Adik nyampe nggak boleh, paman nggak boleh, yang simbah nggak boleh. Ya, jadi tolong ini juga artikan. Jadi kadang-kala dalam soal itu ada seperti itu, lalu di bold itu soalnya ada surat keterangan dari camat bahwa adiknya tidak berpenghasilan apapun, umpamanya seperti itu, atau neneknya atau cucunya umpamanya, bisa saja fokusnya ke surat keterangan padahal itu tidak diperbolehkan. Sehingga ini perlu dicermati ketika nanti ada soal-soal ujian atau soal-soal latihan yang mengarah ke sana. Kadang-kala untuk mencari pemahaman atau untuk memperkuat pemahaman terhadap suatu kasus di PPA 21 kadang sering diberikan jebakan-jebakan seperti itu, sehingga kalau yang bersangkutan paham dengan bisa memahami pola perhitungan PPA 21 ya tidak akan terjebak. Ya, tapi kadang seringkali terjebak di situ. Terlebih yang seringkali lupa adalah membulatkan PKP. PKP dibulatkan dalam kepadan perubahan pro. Sudah asik ngitung pada brutonya berapa, netonya sekian. Lalu kurangi PT kami ketemu PKP, langsung kalikan tarif. Ada berapa lapisan dan seterusnya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Ya, sehingga perlu dicermati item-item mana saja yang perlu menjadi penekanan. Ya tadi pertama bruto. Oke, bruto. Penekanannya apa? Pada tambahan-tambahan selain penghasilan bruto. Tunjangan boleh. Premi-premi, oke, premi-premi. Premi kecelakaan kerja, kematian, lalu asuransi kesehatan. Itu yang boleh ditambahkan penghasilan bruto adalah yang dibayarkan pegawai. Yang dibayarkan perusahaan. Yang dibayarkan perusahaan boleh. Nah, tolong dicermati itu. Lalu yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, itu iuran-iuran yang dibayar oleh pegawai. Walaupun sharing premi antara pegawai dengan perusahaan, yang boleh dikurangkan untuk iuran adalah yang dibayar oleh pegawai. Berapa jumlahnya, berapapun boleh, ya, boleh dikurangkan. Ya. Lalu penekanan berikutnya
itu pada disetahunkan dan disetahunkan. Boleh disetahunkan dan tidak disetahunkan. Itu nanti ada materi berikutnya. Nah, itu jadi penekanan juga. Nah, berikutnya PTKP. PTKP ini juga perlu penekanan juga, karena sering ada jebakan, tadi saya katakan perhitungannya itu pada tanggal 1 Januari lah, begitu, awal tahun takwim. Ya, lalu jebakan berikutnya itu mengenai surat keterangan, itu seringkali jadi jebakan. Terus berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah PKP-nya. Apakah PKP-nya itu sudah bulat dalam ribuan penuh? Kalau belum, harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Jadi ini konsep utama PPh 21. Nanti kalau sudah paham ini, maka untuk perhitungan apapun di belakang nanti pelatihan-latihan nggak akan kesulitan ya. Yang penting konsepnya sudah benar dulu. Lalu berikutnya tarif. Nah, ini saya akan memperkenalkan tarif sebelumnya supaya tadi saya katakan tarif Undang-Undang nomor Undang pasal 17 Undang-Undang nomor 36 atau Undang-Undang PPH kaitannya dengan HPP ya. Ini perbedaannya. Nah, tarif sebelum tahun 2022 hanya ada 4 lapisan tarif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Ada 4 lapisan sebelum tahun 2022. Yaitu sampai dengan 50 juta sebesar 5%. Jadi sampai dengan 50 juta itu sebesar 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta secara kumulatif, ya secara kumulatif itu kena 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta secara kumulatif kena 25%. Di atas 500 juta secara kumulatif kena 30%. Ini untuk tarif yang sebelum tahun 2022 atau sesuai dengan pasal 17 ayat pasal 17 Undang-Undang PPH. Lalu sesuai dengan undang-undang terbaru kaitan dengan Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2001, tidak 4 lapisan lagi tetapi ada 5 lapisan. Ada 5 lapis. Lapisan pertama sampai dengan 60 juta. Nah, ini perbedaannya. Tadi lapisan pertama 5% sampai dengan 50. Ini adalah 60 yang terbaru. Yang terbaru mulai berlaku tahun 2022, tarif pertama 5% itu tidak 50 tapi sampai 60 juta. 60 juta kena 5%. Tarif kedua 15% itu 60 juta, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Tarif kedua. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kumulatif kena 15%. Lalu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta secara kumulatif dikalikan 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar kena 30%, sedangkan di atas 5 miliar kena 35% secara kumulatif. Ya, secara kumulatif. Jadi kalau secara kumulatif umpamanya penghasilan kena pajaknya 300 juta umpamanya, 300 juta berarti yang 60 juta itu kalikan 5%. Berikutnya 190 juta kalikan 15%. Ya, karena kumulatif 60 ditambah 190 ketemu 250 maksimum. Ya, selebihnya nanti kalikan 25 dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan tarif kumulatif. Jadi perhitungan sebelumnya itu tetap dihitung ya, untuk mencari kumulatif maksimum pada tarif berikutnya. Nah, kalau umpamanya tidak punya PTKP, tidak punya NPWP, ya, tidak punya pokok wajib pajak, maka tarif ini akan lebih tinggi 20% ya, dari tarif yang tadi ditetapkan. Oke. Sampai di sini dulu saya buka sesi mungkin pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa saya jawab. Gantian ngobrolnya ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan, saudara-saudara yang akan bertanya. Kalau ada yang belum jelas akan saya jelaskan. Yang di bagian mana yang belum jelas. Ya. Masih ada 79 slide. Ini tadi baru sampai berapa? 18. Ya. Kita bagi menjadi 3 hari. Terakhir nanti kita latihan-latihan soal. Sekalian penjelasan, supaya nanti ketika ujian saudara tidak kesulitan atau masih ingat ya, cara perhitungan PPh 21-nya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Monggo. Kalau misal kita dapat penghasilan tapi sistemnya DP gitu, tiap pencairan pertama gitu langsung dipotong PPh 21 gitu ya Pak? Maksudnya DP itu bagaimana ya? Misal kayak suatu komunitas atau lembaga badan gitu tuh menyelenggarakan suatu proyek gitu. Nah, dalam proyek itu tuh ada beberapa kru gitu. Nah, untuk membayar honor krunya itu pakai sistem DP gitu, Pak. Oke, kalau itu pembayarannya dalam 1 bulan lalu selesai ya digunggung atau digabung. Tetapi kalau di beberapa bulan itu ya perhitungannya per bulan kita hitung. Oh, baik-baik. Berarti kalau misal bulan ini nih DP pertama, tapi sisa DP-nya tuh dibayar 3 bulan kemudian, berarti untuk pemotongan PPh untuk pemotongan PPh 21-nya tuh dipotong tiap DP cair gitu ya, Pak? Iya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi perlakuannya nanti bisa seperti perhitungan kontrak selesai. Ya, jadi nanti pada saat selesai di total berapa, toh nanti dalam 1 tahun tetap akan diperhitungkan. Jadi untuk perhitungan PPh itu kan kita mengenal ada beberapa cara begitu ya. Self assessment system itu nanti ada menghitung, memperhitungkan ya, lalu membayar, lalu melaporkan. Nah, itu kita bisa menerapkan itu. Ya, prosesnya kita hitung dulu, lalu kita juga mempertimbangkan yang sudah dipotong dan sebagainya. Pada prakteknya nanti perhitungan itu juga harus menyesuaikan dengan pola perhitungan PPh 21-nya. Apakah itu sebagai pegawai tetap perhitungannya atau sebagai pegawai lepas kontrak, ya kalau itu kontrak ya, kontrak penyelesaian. Nah, kalau kontrak penyelesaian jadi berakhirnya kontrak itu baru nanti diperhitungkan. Ya, berapa hari, berapa bulan dan seterusnya itu akan diperhitungkan. Nah, tetap terminnya pembayaran tetap akan diperhitungkan pajaknya. Tetapi pada saat selesai kontrak, berapa total penghasilan yang diterima itu akan diperhitungkan. Ya, contohnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, monggo. Pak, dalam gaji itu ada reimburse. Apa? Apakah itu juga masuk ke perhitungan bruto? Gimana ada? Reimburse. Jadi ada misalkan reimburse, dia ada pembiayaan begitu yang gaji. Ya, dia pernah misalkan menalangi biaya apa, kemudian dia direimburse ke gaji, kemudian dia dapat tambahan gitu loh, Pak. Kalau reimburse tidak ya, karena itu hanya mengembalikan biaya yang kita keluarkan. Beda lagi kalau berlaku surut itu ada kalau gaji harusnya diterima Januari tapi dibayarkan April gitu, ada berlaku surut. Kalau masalah lali itu aku. Rapel. Nah, kalau rapel kan berbeda, ada perhitungan tersendiri. Tapi kalau reimburse itu kan hanya mengembalikan biaya yang sudah kita keluarkan. Bukan masuk dalam penghasilan. Baik, berarti tidak termasuk ya, Pak ya? Ya, karena itu hanya mengembalikan uang kita kan. Iya. Bukan tambahan penghasilan. Baik, Pak. PPh 21 pada ini adalah tambahan setiap penghasilan.
Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ada Kok lagi? mau bertanya lagi, berarti kalau misal kayak kita dapat uang makan gitu, itu menambah penghasilan bruto ya, Pak? Kalau uang makan itu dibayarkan secara bersama-sama di sebagai tunjangan itu masuk, tetapi kalau berupa natura yang dibayarkan bersama-sama dalam satu perusahaan yang sebagai fasilitas itu tidak masuk, itu dikecualikan. Tapi kalau itu sebagai tunjangan, masuk dalam kategori tunjangan, itu akan masuk penghasilan bruto. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Kan ada kan tunjangan lauk pauk, tunjangan apa begitu kan. Kalau dalam bentuk tunjangan itu akan menjadi penghasilan bruto. Tetapi kalau uang makan bareng-bareng di kantor itu ada snack, setiap hari ada minum dan sebagainya, itu tidak dikecualikan. Ya. Tapi perusahaan yang mengeluarkan uang untuk itu sekarang boleh dibiayakan. Kalau dulu nggak boleh. Berarti perusahaan mengeluarkan dana untuk makan minum karyawan setiap harinya, uangnya itu tidak bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, tidak bisa dibiayakan. Tapi sekarang boleh. Ya. Kalau misal uang dinas gitu, Pak? Maksudnya? Misal nih, kita nih sebagai karyawan, kita dinas ke suatu kota nih gitu. Pasti kan kita misal dapat uang dinas, kita ngajuin proposal kegiatan ke finance gitu, terus nanti dari finance bakalan nge-ACC nih uang segini buat perjalanan dinas kamu gitu. Nah, itu uang dinas itu termasuk nambah penghasilan bruto nggak ya, Pak? Sejauh pengetahuan saya kalau perjalanan dinas atau akomodasi tidak masuk. Karena itu langsung digunakan untuk operasional. Bukan untuk pribadi, untuk penghasilan, nambah penghasilan. Walaupun kadang cok turah gitu kan. Iya. Tapi itu tidak masuk. Kalau kategori perjalanan dinas tidak masuk. Kecuali kalau itu tunjangan untuk jabatan, untuk melakukan suatu kegiatan, itu masuk. Oke, baik. Yeah. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan sebentar. Ada pertanyaan. Izin Pak, jika tidak ber-MW karena tarif 20% hasil dari pajak ditambah dulu atau tarifnya lebih tinggi 20%, umpamanya 5% jadi 6%, 15% jadi 8%, atau dikalikan normatif, nanti terakhir dikalikan 120% kalau tidak punya NPWP. Jadi kalau tidak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi 20% dari tarif pasal 17 atau Undang-Undang PPH. Undang HPP. Ya. Bisa langsung kalikan 5%, kalikan 20%, kalikan itu, atau 6%, kalikan PKP-nya berapa, begitu. Atau kalikan 5%, kalikan tarif kalikan PKP, kalikan 120%, itu bisa. Intinya penghasilan itu tarifnya lebih tinggi 20% dari tarif yang seharusnya. Oke, lalu ada lagi pertanyaan? Nah, untuk uang makan dan sebagainya, tadi saya katakan ini masuk dalam kategori natura apa tidak. Kalau dalam bentuk tunjangan itu masuk, tapi kalau natura tidak. Selama itu dibayarkan oleh semua pegawai, diterima oleh semua pegawai, dinikmati oleh semua pegawai, itu bukan taxable. Tetapi kalau itu dalam bentuk tunjangan makan, tunjangan air, itu masuk dalam kategori penambah penghasilan bruto. Oke, ada lagi? Silakan. Sebentar, ada pertanyaan lagi enggak ini di chat? Oh, enggak ada. Kalau tidak ada, saya tambah satu slide ya. Semoga ini bisa tidak lebih dari waktu yang ditetapkan. Berikutnya adalah kaitannya dengan perhitungan PPh Dasu 21 ya. Setiap masa pajak kecuali pajak terakhir. Jadi Januari, Februari sampai dengan November. Sedangkan pajak terakhir itu berbeda. Ini yang disebut dengan
pola self assessment system, menghitung, memperhitungkan, lalu membayar kalau kurang, dan melaporkan. Jadi pajak yang selama ini kita hitung dari Januari itu digunakan sampai dengan November. Nah, perkiraan penghitungnya berapa, diterima selama setahun, penghasilan teratur sebulan, 3/12 dan seterusnya. Tetapi untuk masa pajak terakhir, selisih antara PP yang terutang atas seluruh penghasilan setahun itu dipotong pada masa-masa sebelumnya dari Januari sampai dengan bulan November. Contoh mamanya Januari, saya dapat penghasilan sekian, lalu pajaknya 100.000 mamanya. Jadi sampai dengan bulan November, saya sudah menyetorkan 1.100.000 umpamanya. Lalu pada masa terakhir bulan Desember saya ngitung lagi, ternyata pada bulan-bulan berikutnya ada tambahan-tambahan begitu, ada lembur dan sebagainya ditambahkan, sehingga penghasilannya pada Desember disetahunkan itu lebih dari yang sudah dihitung. Nah, Desember dihitung lagi, lalu ternyata pajaknya 1.500.000 umpamanya. Nah, pada bulan Desember berarti kurang bayar 400.000. Yang tadinya setiap bulan 111 sampai November, ternyata 4 Desember kurang 400.000, ya harus dibayarkan. Ya, pada tahun itu harus dilunasi, sehingga pada saat akhir sudah, pada saat melaporkan PRD sudah lunas. Nah, prosedurnya seperti itu. Jadi menghitung sampai dengan pajak kecuali masa terakhir sampai November, Desember nanti dihitung kembali berapa jumlahnya, lalu dikurangi dengan yang sudah distorkan pada Januari sampai dengan bulan November. Kurangnya berapa? Kalau ternyata jumlahnya 1.200.000, oh berarti ya Desember cuma kurang 100 dibayarkan. Oh ternyata bayarnya cuma 1.120.000 umpamanya. Nah, berarti bulan Desember hanya bayar 20 yang harus distorkan. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Ini slide terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan? Atau silakan nanti dipelajari dulu ya, dipelajari dulu materinya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dipertajam lagi pemahamannya, bisa dicatat. Pertemuan besok kita bisa mereview, mengulang pertanyaan itu. Jadi pertemuan besok kita akan lanjutkan. Lalu pertemuan terakhir nanti saya usahakan pertemuan terakhir lebih banyak ke latihan soal, cukup banyak latihan-latihan soal di PPH 21 ini. Oke, saya kira untuk malam hari ini cukup. Saya sebenarnya cukup capek ini karena dari jam 4 tadi ngajar, selesai jam 6:04 tadi ya. Terus online ini suaranya hampir habis. Saya berharap besok sudah free, bisa full ya. Saya harap seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca-baca. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, catat saja. Besok ditanyakan bisa untuk diskusi kita ya. Mungkin ada hal-hal yang saya keliru umpamanya berdasarkan pengalaman saudara sudah bekerja di perusahaan, mungkin bisa kita diskusikan gitu ya. Jadi tidak masalah hal-hal yang mungkin di lapangan kok beda Pak seperti ini. Nah, mungkin bisa disaringkan ya. Untuk teman-teman yang belum bekerja mungkin bisa bertambah pemahaman pengetahuannya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kita masih ada 2 hari pertemuan. Bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya, materi berikutnya, sehingga latihan-latihan soal juga bisa tercover untuk 3 pertemuan ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Tetap jaga kesehatan supaya selalu sehat gitu ya, bisa mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.